Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada faslun tentang furudul wudu. Kemarin sudah sampai pada an-niyat. Jadi niat itu, saya ulangi lagi, adalah kesengajaan melakukan suatu ibadah yang kesengajaan tersebut itu diteguhkan melalui hati atau di dalam hati. Dan peneguhan itu bersamaan dengan perbuatan yang pertama kali dari ibadah tersebut. Itu merupakan definisi sekaligus tata cara pelaksanaannya. Jadi kalau tidak di dalam hati, itu tidak disebut dengan niat. Kemudian kalau itu tidak disebut dengan niat karena tidak dilakukan di dalam hati, maka secara otomatis dia belum dinyatakan melaksanakan rukun yang berupa niat. Kalau ada satu rukun atau satu fardu dalam satu ibadah, ini adalah ibadah wudhu. Nah, jadi kalau ada satu fardu wudhu atau satu rukun wudhu yang tidak dilaksanakan, maka akan berdampak wudhunya menjadi tidak sah. Ini harus hati-hati, harus betul. Sehingga kemudian apa ketika orang melafalkan niat seperti nawaitul wudu'a li raf'i hadatsil asghar, di lisannya mengatakan semacam itu, kenapa itu belum dikatakan memenuhi rukun niat? Kalau secara lisan saja itu memang belum dinyatakan melaksanakan rukun niat. Karena apa? Karena niat tadi harus di dalam hati. Cuman pelafalan niat semacam itu tetap dianjurkan, karena pelafalan niat itu hukumnya nanti sunnah. Sekaligus pelafalan niat itu akan mempermudah seseorang untuk bisa meneguhkan di dalam hatinya. Sehingga ibarat orang mati itu, pelafalan niat itu kayak talqin, digunakan untuk menuntun supaya hatinya ini
mudah untuk meneguhkan niat. Yang jelas memang secara syariat niat itu harus di dalam hati. Ketika kemudian kesulitan, katakan hatinya itu untuk mengatakan nawaitul wudu'a li raf'i hadasil asghar, ya sudah, kalau memang hatinya itu kemudian kesulitan untuk, ya dalam bahasanya yang difahami, katakan bahasa Indonesia, ya sudah, teguhkan di dalam hati itu dengan bahasa Indonesia, saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Karena apa? Karena kalau secara syariat memang tujuannya niat itu untuk membedakan antara satu ibadah yang itu memang bentuk perwujudan ketaatan kita kepada Allah, taat budi kita, dengan kegiatan lain yang sifatnya itu rutinitas. Contoh mandi. Mandi itu bisa saja menjadi rutinitas karena dilakukan tiap pagi dan sore. Tapi kemudian mandi ini bisa merupakan satu ibadah ketika misalkan orang dalam kondisi mengandung hadas besar. Kemudian mandinya ini karena diniati dengan niat hadas besar, maka kemudian dia ini mempunyai nilai ibadah. Demikian juga mandi yang walaupun itu sebetulnya kelihatannya seperti rutinitas, tapi kalau niatan kita itu niat baik, maka kemudian itu juga bisa menjadi bernilai ibadah. Seperti mandi yang dilakukan pagi dan sore, kalau kemudian setiap mandi itu diniati untuk menghilangkan bau badan, sehingga nanti biar tidak mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain, ini juga pada akhirnya menjadi ibadah. Sehingga memang niat itu luar biasa. Nah, di luar ketentuan itu, kalau saya memahami, pada dasarnya niat itu sebenarnya bisa menjadi panduan buat kita untuk betul-betul konsentrasi dalam pelaksanaan suatu ibadah itu. Walaupun masih sulit, tapi paling tidak ketika itu sudah dipandu, ketika hati kita sudah mengatakan, oh saya ini niat sholat asar 4 rakaat. Nah, itu harapannya juga setelah hatinya meneguhkan itu hatinya kemudian tidak berpikir kemana-mana. Walaupun itu juga masih sulitnya luar biasa, tapi paling tidak atas bantuan konsentrasi, atas bantuan peneguhan niat di awal ini, nah, itu menjadi jembatan untuk konsentrasi berikut. Nah, itu gambaran niat. Nah, karena di sini ini wudu, perbuatan atau pekerjaan yang pertama kali ini, yang dikatakan pekerjaan ini adalah aktivitas yang bisa dilihat, aktivitas yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, maka kemudian yang pertama kali aktivitas yang bisa dilihat pada saat melaksanakan fardu wudu itu apa? Ya membasuh wajah. Maka peneguhan niat wudu di dalam hati itu dilakukan inda ghuslil wajhi, pada saat membasuh wajah. Nah, jadi pada saat permulaan membasuh wajah, jangan sampai sebelumnya. Nah, jangan sampai sebelumnya. Karena apa? Karena lafal niatun itu dari nawa bahasa. Nah, orang niat, orang secara praktek
waqi'iyahnya. Yang namanya niat itu ya bersamaan dengan pelaksanaan sesuatu. Tetapi kalau keinginan untuk melakukan sesuatu itu dilakukan sebelum melaksanakan sesuatu, nah itu ada bahasa Arab lagi, yaitu azam. Azam. Sehingga dan setelah bima ba'dahu atau setelah membasuh wajah itu juga tidak dikatakan niat, karena sudah selesai melakukan sebagian dari hal-hal yang harus dilakukan. Jadi ini harus betul-betul cermat, teliti kapan pelaksanaannya. Kemudian bahasa niatnya bagaimana? Ada banyak yang membahasakan niat itu di antara para fuqaha atau para ahli fikih. Yang pertama ada yang mengatakan itu tadi nawaitul wudu'a li raf'i hadasil asghar. Kalau memang pada diri orang tersebut betul-betul menanggung hadas kecil. Hadas kecil itu apa sih? Ya, hadas kecil itu sesuatu yang muncul bersamaan dengan munculnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, itu hadas kecil. Jadi hadas kecil itu hal-hal yang muncul bersamaan dengan munculnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Contoh misalkan orang kentut, bukan kentut itu disebut dengan hadas kecil. Tapi begitu orang kentut, nah disitulah kemudian pada diri orang tersebut itu muncul hadas kecil. Sama ketika orang kencing, semula dia suci kemudian kencing, bukan kencingnya itu yang disebut dengan hadas kecil, tapi begitu orang itu kencing mengeluarkan air kencing, nah disitulah serta-merta muncul pada diri orang tersebut apa yang dinamakan dengan hadas kecil. Nah sehingga kalau memang di dirinya ada hadas kecil maka niatnya seperti itu. Atau kemudian bisa dengan niat nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Saya berniat wudhu supaya bisa melaksanakan sholat, karena syaratnya orang sholat itu harus suci dari hadas kecil. Atau listibahati listibahati hamlil Quran. Saya berwudhu dalam rangka untuk supaya boleh membawa Al-Quran, karena menyentuh Al-Quran itu syaratnya juga harus suci. Atau dengan bahasa yang luas, nawaitul wudu'a listibahati muftakirin ilal wudu. Di situ aja. Jadi saya niat wudhu dalam rangka untuk supaya boleh melakukan hal-hal yang membutuhkan wudhu, ya kayak sholat, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran gitu. Atau ada yang nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala, wudu'a saja, simpel wudu'a saja. Kenapa? Ya karena wudhu secara pengertiannya, secara fikih, secara syariah
Ya, wudu pengertiannya secara fikih, istilah fikih itu sudah mengandung arti bersuci dari hadas kecil dengan membasuh bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, itu sudah mengandung pengertian itu, sehingga ketika disebut wudu itu istilahnya sudah mengarah kepada pelaksanaan rukun-rukun maupun tujuan wudu, sehingga cukup dengan nawaitul wudu. Ada lagi yang nawaitu at-toharota anil hadasil asghar. Jadi silahkan ambil nyati. Wahoslul wajhi. Wahoslul wajhi. Wahoslul wajhi, dan nomor 2-nya itu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Jadi nomor 2-nya dari rukun wudu itu adalah membasuh wajah. Nah, terkait dengan pembasuhan wajah ini, tentu saja di situ dibutuhkan beberapa pemahaman dan pengertian. Satu, terkait dengan yang dimaksud wajah. Yang dimaksud wajah. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kewajiban membasuh wajah. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Karena kalau kemudian pemahamannya itu tidak tepat, itu nanti bisa dikhawatirkan seseorang itu merasa sudah membasuh wajah, tapi kemudian secara ketentuan syariat ternyata masih belum. Itu bisa dikatakan dia merasa sudah melakukan wudu, tapi syariat itu menilainya belum dinyatakan sempurna. Nah, ini terkait dengan ada hadisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah mengatakan asbihul wudu, sempurnakanlah wudumu, sempurnakanlah wudumu. Ketika Kanjeng Nabi melihat ada seseorang yang wudunya kalau nggak salah dalam membasuh kakinya, gitu, dirasa masih ada bagian kaki, ya dilihat oleh Kanjeng Nabi masih ada bagian kaki yang belum terbasuh. Nah, sehingga kalau semacam itu maknanya dianalogkan pada anggota tubuh yang lain, sangat mungkin gitu, ketika masih ada bagian dari wajah yang belum terbasuh, sehingga itu berarti belum sempurna. Dan ketika Kanjeng Nabi melihat semacam itu, dia disuruh mengulangi lagi. Nah, makna dia disuruh mengulangi lagi itu kan berarti wudunya belum sah. Kalau sah, gitu kan? Kalau andaikan sah, maka Kanjeng Nabi tidak akan meminta untuk mengulangi lagi. Nah, oleh karena ini harus hati-hati. Sekarang wajah, apa yang dimaksud wajah? Batasan wajah itu mana? Nah, batasan wajah itu di situ
terangkan wahadduhu taulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiran lilih yataini wa akhiran lilih yaini wa huma al-azmani alladzani yambutu atau tambutu alaihima al-asnanu as-sufla yajtami'u muqaddamuhuma fi dhikni wa mu'akharuhuma fil udhuni. Ada yang fidzaqami. Jadi yang dimaksud wajah itu, area wajah itu ada yang ke samping ya, kanan kiri ini horizontal. Atau vertikal ke bawah. Yang disebut dengan tadi tulang itu panjangnya, berarti secara vertikal. Vertikal itu dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut yang ada di atas dahi ini ya, berarti yang ada di jidat ini. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut ini, gitu, sampai ke akhirnya tulang rahang. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut di atas jidat ini sampai ke akhir rahang. Nah, kalau kita raba, kita sentuh, rahang itu apa sih? Ini loh, tempat tumbuhnya gigi atau tempat peletakan gusi sama gigi. Nah ini ada tulangnya, tulang rahang. Nah akhir tulang berarti yang bagian dalam itu. Nah itu adalah batas wajah. Kemudian kalau yang horizontal itu dari telinga ke telinga, dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, tulang rahang tadi itu ujungnya kalau kita raba, nah maka kita raba, ujungnya tulang rahang itu sampai pada telinga. Ini awalnya. Sampai mana? Kemudian nah ketemunya itu tadi di bawah mulut itu. Nah kalau semacam itu berarti area wajah itu mana? Ya ini tempat tumbuhnya rambut, terus ini sampai kemudian ke arah telinga sini. Nah sehingga ini gitu, yang bagian depan telinga, apa ini namanya? Nah ini itu masuk pada kategori yang harus dibasuh. Kemudian turun di bawah telinga ini ngikuti tulang rahang tadi. Sehingga basuhan itu harus memastikan ketika kita basuh wajah seperti ini. Nah ini harus terbasuh semua apa yang menjadi area wajah tadi. Harus seperti, tidak hanya sekedar, kalau kita hanya sekedar kayak gini, ini adalah bagian wajah yang tidak terbasuh.
Maka ini yang dikatakan bahwa wudhu itu harus ada hadis, berwudulah kamu sebagaimana saya berwudu. Kanjeng Nabi mengatakan semacam itu. Tawaddu'u, berwudulah kamu sebagaimana saya berwudu. Praktek itu kemudian yang dilaksanakan oleh para sahabat, yang dilaksanakan oleh para tabi'in. Kemudian hal yang semacam itu kemudian yang ditulis oleh para cendekiawan Islam, oleh para fuqaha di dalam kitab-kitabnya. Maka kita harus juga seperti itu. Itu wajar. Bagaimana kemudian kalau di wajahnya itu ada sesuatu yang lain? Nah, ini. Sesuatu yang lain itu bisa bersifat asli. Semisal ada rambut di wajahnya kayak gini. Ada yang di rambut di wajah itu macam-macam. Ada yang orang bilang gudeg, ada orang bilang gudeg, kemudian ada kumis, kemudian ada jenggot kayak gini, kemudian ada juga rambut di bawah bibir yang bawah. Kalau gudeg itu, nah ini termasuk alis ya, ada kemudian bulu bulu mata orang sering, atau disebut juga dengan idep. Nah, mulai dari gudeg, nah ini istilah orang Arab menyebut arit, rambut arit. Kemudian ada lagi hajibun. Nah ini alis, ini hajibun, fungsinya memang untuk melindungi mata, sehingga ketika ada sesuatu menetes dari atas itu tidak langsung mengenai mata, tapi kemudian terhalang dulu oleh rambut ini, maka disebut dengan hajib. Nah, kemudian ada yang rambut mata ini ahdab, orang Arab menyebutnya ahdab, sehingga kita ikut-ikutan nyebut dengan idep. Nah, itu merupakan bahasa serapan ya. Ada lagi kemudian yang jenggot ini disebut dengan lihyah. Kemudian yang kumis ini disebut dengan syarib ya. Syarib, kenapa? Karena ketika kita minum itu ikut minum juga dia. Gitu kan, ikut masuk ke gelas gitu. Maka dia seperti itu. Kemudian ada anfaqoh. Nah, yang ini di bawah. Ini anfaqoh. Ada beberapa rambut itu. Bagaimana? Itu karena apa? Karena yang disuruh membasuh itu kan kulitnya, kulit wajah. Buktinya apa? Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak asli, ya, ada sesuatu yang lain melekat, entah itu lem atau dari bahan plastik yang sifatnya bisa menghalang-halangi air untuk bisa mengenai kulit wajah. Sesuatu itu harus dihilangkan. Jadi katakanlah menempellah plastik, atau kemudian kalau sekarang ini semacam sejenis bahan-bahan kayak bedak, jadi alat kecantikan.
bahan-bahan alat kecantikan yang dia itu memang bisa menahan air. Itu sama. Itu juga harus dihilangi dulu. Nah, ini mempertegas bahwa memang air itu pada saat wudhu itu harus menyentuh pada kulit wajah. Sehingga ketika di situ ada rambut di wajah itu yang masuk area wajah tadi, nah, area wajah sini tadi ini, nah, yang masuk area wajah ini kemudian ada rambut-rambutnya, bagaimana? Nah, para ulama fikih kemudian mengklasifikasikan rambutnya itu antara tebal sama tipis. Dikatakan rambut tebal itu bagaimana? Rambut tebal itu rambut yang ada di wajah, tapi yang kulit bawahnya itu menjadi tidak kelihatan. Itu dikatakan tebal. Sehingga ini tolok ukurnya ya secara uruf saja, secara kebiasaan. Dikatakan rambut itu tipis adalah ketika memang kulit di bawahnya ini masih kelihatan. Enggak, kalau jenggot itu dikatakan ketika mulutnya bergerak kulit di bawah rambut kelihatan. Nah, itu kriteria rambut itu masuk kategori rambut yang tipis. Nah, sehingga kalau rambutnya itu tebal, maka ada kewajiban dari orang itu untuk menyela rambut yang tebal itu, sehingga tangan ini dimasukkan ke dalam rambut yang tebal. Dengan tujuan apa? Supaya airnya ini betul-betul sampai kepada kulit rambut. Tapi kalau rambutnya itu tipis-tipis, itu cukup pada saat pemusapan ini. Cukup diusap, karena dengan artinya rambutnya itu tangannya tidak sampai kemudian dimasukkan ke dalam rambut. Dari atasnya itu sudah bisa menyampaikan air pada kulit wajah. Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian hal-hal yang semacam itu tidak diperhatikan sehingga menyebabkan pelaksanaan hukum ghuslul wajhi atau basuh wajah itu menjadi salah. Nah, termasuk sekarang membasuhnya. Tadi kan dikatakan mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas yang ada di padahi atau jidat ini. Ini juga kita harus hati-hati. Artinya apa? Proses membasuh kita ini harus di atasnya sedikit. Jangan sampai kita paskan atau justru di bawahnya. Tapi rambut yang ada di atasnya sedikit ini juga kita ikutkan. Supaya apa? Supaya untuk memastikan bahwa memang area terluar dari wajah itu betul-betul sudah terbasuh. Area terpinggir, yang paling pinggir itu betul-betul sudah terbasuh. Sehingga dalam konteks ini untuk memastikan area terluar itu terbasuh, untuk memastikan itu berarti apa? Ya, ada sebagian rambut di atasnya lagi yang juga harus terbasuh. Kalau di atasnya itu sudah terbasuh berarti area terluar tadi sudah pasti terbasuh. Enggak ada yang berpendapat juga seperti ini. Wajib hukumnya membasuh di atasnya sedikit itu. Kenapa? Karena mengikuti kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib.
Enggak, untuk memastikan bagian terluar dari wajah itu sudah terbasuh, berarti ya harus membasuh di atasnya sedikit. Nah, membasuh area terluar wajah itu wajib. Nah, supaya wajib ini terlaksana, ya harus dipastikan dengan membasuh di atasnya sedikit, sehingga memastikan itu menjadi suatu kewajiban tersendiri dalam rangka untuk memastikan kewajiban membasuh bagian yang paling luar. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Maka tidak bisa yang namanya ibadah itu hanya sekedar dipelajari melalui melihat orang lain. Nah, beda kalau Kanjeng Nabi memang para sahabat itu dengan cara ya diajari dan melihat langsung kepada Kanjeng Nabi. Maka dalam sholat Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sama dalam hal ibadah apapun, para sahabat sangat memperhatikan bagaimana praktek ibadahnya Kanjeng Nabi, sehingga dari situ kemudian mengikuti dan dari situ kemudian patokan benarnya. Tapi kalau kemudian kita melihat kepada cara beribadahnya orang lain, apalagi orang lain itu tidak atau belum mempunyai ilmu tentang ibadah tadi, ini berbahaya. Ya, kalau wudhu itu kemudian hanya mengikuti itu cara wudhunya orang lain yang belum tentu orang lain itu menguasai ilmunya. Nah, ini malah bisa berbahaya. Nah, disinilah ternyata memang setiap ibadah itu perlu faham ilmunya supaya ibadahnya sah. Sehingga sebagaimana kajian kita di pagi hari itu, oh ternyata memang ilmu itu penting sekali dalam kehidupan manusia. Berikutnya wahos lul yadain. Wahos lul yadain. Yang nomor 3 itu adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, hingga kedua siku. Sampai siku. Nah, sampai tulang sendi siku ini. Karena kedua tangan tadi mulai dari bagian kuku, ya, ujung kuku, sampai kemudian kedua siku. Termasuk kukunya ini juga harus. Jadi air harus sampai meresap atau menyentuh pada permukaan kuku, harus dipastikan menyentuh pada permukaan kulit, sehingga kalau ada hal-hal yang menghalangi meresapnya air ke kulit atau kuku, kewajiban kita adalah menghilangkan terlebih dahulu penghalang-penghalang itu. Lem. Nah, hati-hati untuk yang anak-anak perempuan, penggunaan Vitek ya, jadi yang sering kali digunakan untuk menghias kuku. Ini hati-hati, harus difahami betul karakter bahannya. Bahannya itu menghalangi meresapnya air atau tidak. Kalau itu menghalangi meresapnya air, nah, dan betul-betul terjadi air ketika wudhu itu tidak bisa meresap ke kuku karena terhalang oleh Vitek yang berbahan seperti itu, nah berarti wudhu kamu tidak sah. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai kemudian asal semacam itu. Nah, maka termasuk kemudian tato, seni tato.
Jadi ketika tato, ini karena tato itu kan tujuannya untuk membuat apa istilahnya, hiasan di kulit, dan hiasan itu biar tahan lama. Nah, ini kemudian bahannya itu juga bahan yang bisa menghalangi meresapnya air ke kulit. Nah, ini harus hati-hati. Kalau memang bahannya itu betul-betul menghalangi meresapnya air ke kulit, berarti ini menyebabkan wudunya selalu tidak sah. Kalau wudunya selalu tidak sah, ya sholatnya selalu tidak sah. Kalau ini yang terjadi, ya naudzubillah. Artinya berarti dia dalam kondisi selalu belum melaksanakan kewajiban. Padahal sholat itu termasuk ibadah pertama yang besok itu akan dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala. Ketika hitungan sholat, kalkulasi sholatnya ini baik secara kuantitas dan baik menurut syariah, maka hal-hal yang lain itu sudah kan dianggap baik. Tapi kalau sholatnya ini kemudian amburadul, termasuk bahwa kelihatannya sudah melaksanakan, tapi ternyata ada ketidakabsahan. Salah satunya misalkan disebabkan oleh karena ada tato, yang tato itu menghalangi meresapnya air ke kulit. Ini yang harus dicermati. Apakah kemudian Islam itu anti seni? Ya tidak. Tentu saja Islam tidak anti seni. Jadi Islam itu membolehkan seni, tapi catatannya seni yang dikreasikan oleh manusia itu jangan sampai kemudian bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ta'abbudi, ketentuan-ketentuan ibadah yang sudah dibuat oleh Allah Ta'ala. Karena ketika kita itu berkreasi membuat seni tapi ternyata bertentangan dengan syariatnya Allah, itu maknanya berarti itu kita membangkang. Padahal dalam hidup ini yang paling penting itu apa? Memang mencerminkan ta'abbudi kita, penyembahan kita kepada Allah Ta'ala, pengesaan kita kepada Allah Ta'ala. Enggak, kalau kita berseni tapi dengan menabrak aturannya Allah Ta'ala, itu katanya mengesahkan, menunggalkan, hanya Allah lah Tuhan kita. Tapi ketika diperintahkan ternyata membangkang. Nah, ini kan ada sesuatu yang tidak nyambung dengan prinsip ketauhidan yang diyakini dengan praktek perbuatan yang dilakoni. Nah, jadi ada sesuatu yang tidak nyambung. Oleh karena itu hati-hati betul ya, dengan hal-hal yang bisa menghalangi meresapnya air kepada kulit atau kuku dalam anggota wudhu.
Berikutnya lagi yang keempat, wamas kubak di roksi. Yang keempat itu adalah mengusap sebagian kepala. Nah, sampai di sini kita mengenal dua bahasa. Yang pertama tadi hoslu, hoslun, hoinnya di fathah sama maskun, masku. Jadi ada hoslu, ada masku. Membasuh sama mengusap. Perbedaannya, kalau membasuh, penggunaan airnya itu pada anggota wudhu tadi di depan adalah wajah sama kedua tangan. Penggunaan airnya ini jumlah airnya secara kuantitas itu lebih banyak daripada al-masku atau mengusap. Kemudian kriterianya lebih banyak bagaimana? Jadi kalau al-ghuslu itu minimal sampai ada tetesan air dari bekas anggota yang dibasuh tadi, dari anggota yang dibasuh. Ketika membasuh wajah, nah ini sampai ada air yang menetes. Nah, itu maknanya sudah menggunakan air yang banyak. Tapi kalau al-mashu mengusap, itu tidak disyaratkan sampai ada tetesan air dari anggota tubuh yang diusap. Itu perbedaan antara al-ghuslu sama al-mashu. Maka ketika membasuh wajah, yang digunakan ini rata-rata dengan kedua telapak tangan. Kita bisa lihat kedua telapak tangan ini relatif cukup bisa mewadahi air. Nah, ketika dibasuhkan pada wajah, nah, ini, kemudian setelah itu ada air yang menetes. Tapi kalau mengusap sebagian kepala, ini bisa kemudian air tangan kita ini kita celupkan pada air atau kita tengadahkan di bawah keran air. Sudah kayak gitu kemudian diusapkan di sebagian kepala. Ini cukup, tidak perlu kemudian ada air yang menetes dari bagian kepala. Itu makna mengusap. Sehingga rukun atau fardunya wudhu yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Sama dengan wajah tadi. Ada area yang itu disebut dengan wajah. Maka kepala juga semacam itu. Ada area yang disebut dengan kepala. Jadi area yang disebut dengan kepala itu mana? Ya tadi berarti dari tempat tumbuhnya rambut, bagian dari atas jidat tadi, dahi, sampai kemudian tempat tumbuhnya rambut di bagian belakang kepala.
sampai sini. Dari sini sampai sini. Kemudian dari sisi kanan kiri juga semacam itu. Dari tempat tumbuhnya rambut di bagian kanan kiri ini ke kiri, dari kanan ke kiri. Sehingga harus masuk area itu. Nah, sehingga katakanlah area kepala itu mana? Nah, berarti yang dalam sini, dari sini, nah, ke belakang sini. Nah, ini yang di dalam sini ini disebut dengan area kepala. Sehingga yang harus kita usap supaya fardu wudhu tadi tercapai, ya harus di dalam area sini. Nah, ini harus hati-hati. Yang diusap apa? Gitu. Karena memang kepala itu terdiri dari kulit dan rambut. Gitu. Bagi yang punya rambut, kalau yang nggak punya rambut ya jelas kulitnya. Berarti kalau toh misalkan yang diusap itu rambut, itu ya harus rambut yang berada di area kepala ini tadi. Nanti kan ada orang rambutnya panjang, khususnya kemudian seorang perempuan, rambutnya itu katakan sampai satu bahu ini, bahu ya sampai sini atau di bawahnya. Kemudian yang diusap itu yang bawah. Betul itu rambut, tapi rambutnya itu adalah rambut yang sudah tidak berada di area kepala. Ini menurut pandangan ahli fikih itu juga nggak boleh. Karena apa? Karena rambutnya itu sudah keluar dari area kepala. Sehingga yang misalkan diusap rambut ya rambut yang ada di sini, yang ada di area kepala ini. Itu terkait dengan mashu ba'di ra'si. Nah, al-ba'du hanya sebagian, maka ketika di ubun-ubun saja gini ya sudah boleh. Karena memang yang penting itu sebagian, bukan keseluruhan. Nanti akan dibahas lagi tentang ketika keseluruhan itu menjadi satu kesunatan. Itu yang keempat. Yang kelima, wa huslur rijlaini. Panas Pak Cibu. Yang kelima, wa huslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Ma'al ka'bataini, ma'al ka'baini, ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Beserta kedua mata kaki. Jadi fardu wudhu yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai pada kedua mata kaki. Sama sebagaimana wajah tadi, berarti di atas atau di luar bagian dari wajah itu kita ikutkan membasuh sedikit untuk memastikan bagian terluarnya terbasuh. Demikian juga pada saat kedua tangan, ini jangan sampai hanya pas siku, tapi di atas siku ini itu kita ikutkan membasuh untuk memastikan bahwa sikunya betul-betul sudah terbasuh. Demikian juga ketika kedua mata kaki ini. Ya. Artinya di atas mata kaki sedikit ini harus kita ikutkan membasuh supaya memastikan mata kakinya benar-benar terbasuh secara keseluruhan. Maka tadi kaidahnya malayatimul wajib illa bi bahwa wajib. Sehingga bahkan membasuh di atasnya ini menjadi satu kewajiban karena untuk memastikan hal-hal batas terakhirnya itu ikut terbasuh. Bahkan di luar itu
Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan al-hurru al-hurrul muhajjilun atau hurrul muhajjilun gitu. Nah, ada hadis antumul hurru al muhajjilun yaumal qiyamah min asaril wudu. Faman istata'a minkum ayyuti lahu rotahu falyaf'al. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan, antum hei kamu orang-orang muslim, kamu itu adalah al-hurru al-muhajjil. Nah, ya ini bahasanya kamu itu sebagaimana hurun itu jamak dari kata ahon. Maknanya itu adalah hurun itu orang-orang yang mempunyai kilauan cahaya. Nah, di bahasa Arab itu, di Arab, ahor itu penyebutan terhadap sejenis kuda, yang kuda itu di kepalanya yang bagian depan itu ada bulu putihnya. Enggak, itu menjadi kelihatan eksotik tersendiri, indah. Kuda yang semacam itu katakanlah kuda yang indah karena di bagian kepalanya ini ada bulu yang putih. Nah, bulu yang putih itu disebut dengan kuda yang semacam itu ahor, atau bulu yang putih itu disebut dengan hurrotun. Semacam ada tampilan putih dari warna bulu yang tidak putih, ketika memang mayoritas warnanya tidak putih, tapi di bagian kepalanya itu ada kemudian warna putih. Nah, semacam jadilah kemudian hurrotun itu secara makna bahasa itu lam atu baido, di kilauan warna putih atau tampilan warna putih. Nah, kemudian muhajjilun itu juga warna putih yang ada pada kaki-kaki kuda. Nah, kadang di kaki-kaki kuda itu, di bagian yang mungkin di lutut sama yang sebelum kuku kudanya itu, nah, itu kan ada warna putihnya. Nah, itu disebut dengan muhajjilun. Nah, ketika ada kuda yang semacam itu luar biasa. Itu masuk kategori kuda yang katakanlah bernilai jual mahal. Artinya kuda yang istimewa. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, orang yang berwudu itu bisa seperti itu dalam hal
nanti besok wajahnya ini karena dibasuh atau hal-hal yang dibasuh itu akan menampilkan cahaya yang terang atau lam'atu baydok tadi. Jadi wajah, tangan, kaki. Nah, karena semacam itu, maka perintahnya kanjeng Nabi tadi, faman istata'a minkum ayyutila hurfat apa sini hurratahu falyaf'al. Maka siapa yang mempunyai kemampuan untuk memanjangkan hurrah tadi, apa istilahnya, pancaran sinar tadi, ya silahkan lakukan. Melakukannya bagaimana? Melakukannya itu dalam batas tadi, di atas siku ini pada saat membasuh, di atas siku pada saat membasuh. Nah, berarti sampai di sini nih, di atasnya. Nah, ketika dibasuh di atasnya sedikit ini, itu pasti sikunya sudah ikut terbasuh. Demikian juga ketika kepala, di atas rambut sini ini ikut dibasuh, pasti bagian terluar kepala itu sudah. Pada saat membasuh mata kaki, di atasnya mata kaki sedikit, Pak. Nah, ini di samping memang memastikan hal-hal yang wajib, masih ditambah kanjeng Nabi tadi mengatakan antumul hurru al muhajji. Hal-hal semacam itu besok pada waktu di hari kiamat, pada waktu menuju ke padang mahsyar. Nah, itu bisa kemudian menjadi penerang kita. Sehingga logikanya, semakin banyak orang itu melakukan wudhu, baik wudhu wajib maupun wudhu sunnah, ibaratnya orang seperti dia mencarger HP-nya. Baterainya akan semakin kuat. Ketika baterai semakin kuat, sinarnya akan semakin terang. Nah, ini harus kita pahami hal-hal yang semacam ini. Berikutnya sama ya, tadi di bagian kaki itu hal-hal yang bisa menghalangi meresapnya air ke kulit maupun ke kuku itu harus dihilangkan. Oh, kalau gitu saya tato tidak berada pada area anggota wudhu. Nah, itu kalau kita sekarang baru membahas wudhu. Nanti kalau kita membahas mandi wajib, hal yang harus dibasuh itu adalah seluruh anggota tubuh, sehingga tidak ada tempat tato dengan bahan yang kemudian dia bisa menghalangi meresapnya air. Kalau gitu dengan bahan yang tidak menghalangi meresapnya air, ya silahkan. Selama sepenting, makanya tadi batasan berseni itu silahkan berkreasi melalui seni, tapi syaratnya ini janganlah kemudian menabrak ketentuan syariat. Supaya apa? Supaya ta'abudi ini, pengakuan ketundukan kita, ya, taslim kita, keislaman kita kepada Allah Ta'ala itu masih wujud gitu. Percuma kita kemudian mengaku sebagai kita ini orang yang patuh, kita ini orang yang tunduk, tapi ternyata perilaku kita tidak mencerminkan itu. Enggak, kreasi-kreasi seni itu sebenarnya enggak dilarang, tapi syaratnya janganlah kemudian menabrak aturan syariat supaya wujud kepatuhan dan ketaatan kita ini bisa kita pertanggungjawabkan. Kamu mengatakan patuh, ya, dalam berkendara, tapi kamu tidak memakai helm. Bagaimana kemudian polisi ini tidak menilang? Karena patuh itu ada kriterianya. Sementara ada hal-hal yang kamu langgar.
Yang keenam wat tartibu. Wat tartibu. Yang keenam wat tartibu, dan itu tertib. Jadi mulai ghuslul wajhi, kemudian ghuslul yadaini, mashu ba'dir ra'si, ghuslul rijlaini wa tartibu, semua secara tartib, secara susunan, secara struktur katanya dalam kalimat itu adalah khobar semua. Jadi menjadi penjelas semua. Wa tartibu, dan yang nomor 6 itu tartib. Alama, tartib itu maknanya runtut gitu. Alama zakarnahu, alama atas hal-hal, alama atas hal-hal zakarna yang telah menyebut siapa kami, musannaf, hu terhadap ma. Alama atas hal-hal zakarna yang telah menyebut siapa kami, hu terhadap ma. Sehingga wudhu ini harus dilakukan secara urut. Berarti pertama niat bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan. Yang ketiga mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Ini harus urut. Tidak boleh kemudian ini dilakukan secara terbolak-balik. Pertama basuh kedua tangan dulu, baru kemudian membasuh wajah. Enggak boleh, ini enggak tertib. Atau bahkan dilakukan secara bersamaan. Ya, kemudian masuk ke kolam biur gitu, kemudian hatinya sudah nawaitul wudu ali raf'i hadasil asghar. Kemudian naik, sudah selesai wudu. Kenapa dia membuktikan, oh ini area wajah saya sudah terkena air semua, kedua tangan saya sudah terkena air semua, gitu. Kepala saya apalagi mengusap saja boleh, apalagi ada basuhan. Kedua kaki saya, ya walaupun secara bukti fisik semua itu sudah terbasuh maupun terusap, tapi pelaksanaannya dia tidak tertib. Nah, ini kemudian menjadi tidak sah. Maka rukun wudhu yang ke-6 atau fardu wudhu yang ke-6 itu adalah at-tartib. Semua ini yang dikaji itu tentu saja yang mengacu ke Quran. Qurannya bagaimana? Itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum al-ayat seterusnya. Nah, maka di dalam Al-Quran itu kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kemudian ada famsahu. Kemudian ini kemudian dikaji oleh para ulama fikih, sehingga kemudian merumuskan ada makna at-tartib di sini. Sehingga kalau tidak dilakukan secara runtut, maka kemudian mana yang dihukumi? Jadi ada orang tadi terjun ke dalam kolam, kemudian dia berwudu, maka orang itu baru dihukumi melakukan satu rukun. Apa? Berarti kemudian baru dihukumi membasuh wajah. Enggak, kalau dia kepingin wudunya itu sempurna, ya berarti dia harus melakukan membasuh secara urut lagi, kemudian kedua tangan, bagian kepala itu sampai kemudian ke sini sampai kaki, baru kemudian wudunya itu benar.
Dan sampai ini sudah jam 5. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.